Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Malam itu juga, Kameswara berangkat menuju Padang Karautan atas permintaan pamannya untuk menolong seorang gadis yang disandra oleh gerombolan Padang Karautan. Sebenarnya hatinya masih penuh dengan tanda tanya tentang permintaan orang yang bernama Haryo Wunggal untuk pergi ke Bedander. Rupanya Biku Dewa Hastu lebih mementingkan menolong gadis yang disandra daripada ke Bedander. Dan Biku Dewa Hastu bersedia mewakilinya pergi ke Bedander. Aneh sekali. Apakah yang terjadi sepeninggalku? Sehingga seorang gadis dari lereng Gunung Raung menjadi tawanan gerombolan orang-orang liar dari Padang Karautan. Siapakah gadis yang bernasib buruk itu? Paman Paraji Gading benar-benar berkelakuan buruk. Ini sebuah kesempatan untuk menguak segala rahasia yang selama ini digenggamnya. Dibayangi oleh angan-angannya, Kameswara terus berpacu ke Padang Karautan, tempat di mana sebenarnya telah dilewatinya ketika mendekati kota Raja Kediri. Sementara itu di kediaman Tumenggung Murti Wandawa, Nyai Tumenggung sedang duduk di atas sebuah bale-bale sambil merenungi pertemuannya dengan Kameswara, putranya yang telah lama berpisah. Wajah Kameswara terus terbayang di pikirannya. Di pipinya penuh dengan air yang mengalir dari matanya setitik demi setitik. Sementara Warapalupi duduk di sampingnya. Tentang ibumu, dan juga tentang seorang lelaki yang merasa sakit hati karena tersisih mulai dari masa-masa di mana ia membutuhkan perlindungan. Lelaki itu bernama Kameswara. Dan ibumu menamainya Surya Mendari, ya kan? Paman? Paman mengetahui tentang hal itu? Bagaimana? Apakah kau tertarik dengan ceritaku? Tetapi, mengapa Paman bisa tahu betul dengan keluarga kami? Siapakah Paman ini sebenarnya? Mungkin Paman punya hubungan dengan ibu atau dengan ayah? Siapa nama ayahmu, Nduk? Murti Wandawa. Nah, nama itu adalah nama yang dipergunakan sekarang. Sedang nama yang sebenarnya adalah Sakyamurti. Sakyamurti? Ya, benar. Lalu apa sebabnya ayah berganti nama? Ya, karena nama Sakyamurti adalah sebuah nama yang mengundang banyak masalah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya ayahmu menggunakan nama baru, Murti Wandawa.
Maksudnya untuk menyembunyikan diri dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang dilukai perasaannya, termasuk kedua adiknya sendiri. Apakah paman adalah adik ayahku? Hah? Apakah kau ingin punya paman seperti ini? Hah? Yang lusuh dan dari golongan rakyat biasa? Jadi paman adalah adik ayahku? Paman, mengapa baru kali ini aku mengenalmu? Ya sudahlah, Nuk, sudah. Nasib memang menginginkannya begitu. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi antara paman dengan ayah. Paman, apakah yang telah diperbuat oleh ayahku? Nuk, ayahmu telah merusak rumah tangga adiknya. Itulah kesalahan yang telah diperbuatnya. Benarkah itu, paman? Ya, kalau kau meragukan ceritaku ini, kau bisa bertanya pada ayahmu sendiri. Lalu mengenai ibuku, mengenai saudaraku, Kang Mas Surya Medari, apakah paman juga mengetahuinya? Apa yang telah diperbuat pada calon istri adiknya, diperbuat pula pada orang lain. Sepasang kekasih yang sepakat menempuh kebahagiaan rumah tangga, bubar karena ulahnya. Ceritanya begini, Nduk. Benarkah kau mencintaiku? Kakak, cintaku kepadamu ibarat batu karang yang tidak akan pecah walaupun dihempas angin, yang tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang. Kakak, jangan ragukan cintaku. Di Ajeng, aku bangga memilikimu. Memang indah berdua di tepi pantai, diterangi sinar rembulan, memadu kasih setia. Tetapi kalian telah berbuat dosa. Hei, siapa kau? Berani mengganggu kami? Mengapa kau usir? Urus saja dirimu, jangan pedulikan kami. Kakang! Aku tidak bermaksud usil kepadamu. Hanya saja kekasihmu itu yang memancing perhatianku. Kecantikannya membuat aku ingin menggantikan kedudukanmu menjadi kekasihmu. Berdebat! Pergi kau dari sini! Pemuda itu marah bukan buatan. Diterjangnya lelaki yang usil itu, dan kemudian terjadilah pertarungan. Tidak berapa lama dengan sangat mudahnya lelaki usil itu dapat menghajar si pemuda sampai babak belur. Merasa tidak mampu menandinginya, pemuda itu kabur meninggalkan lawannya, sedangkan kekasihnya tidak dapat berbuat apa-apa. Kau akan menyesal mendapatkan kekasih seperti itu. Jiwanya pengecut. Mana mungkin? Ya, mana mungkin nanti ia dapat melindungi keluarganya. Kau biadab! Kau biadab! Sudahlah, percuma kau teriak-teriak seperti itu. Lebih baik sekarang kau ikut aku. Tidak! Tidak! Lelaki yang telah memisahkan sepasang remaja itu bernama Sakya Murti. Seorang lelaki yang berhati busuk.
Perempuan itu akhirnya dengan terpaksa menjadi istrinya. Dan ia memperoleh seorang putra yang diberi nama Surya Medari. Paman, apa pemilik paman menceritakan hal ini kepadaku? Suatu hal yang mungkin melukai hatimu, tapi aku percaya kalau kau dapat menerimanya. Ya, perbuatan ayahmu memang harus mendapatkan hukum. Nah, katakanlah kepada ayahmu bahwa aku Dewa Hastu mencarinya. Sekarang aku pamit dulu. Sampaikan salamku untuk ibumu. Ketika malam makin tenggelam dalam mega-mega hitam, nampak seorang lelaki tua terguncang-guncang mengendarai kudanya, berpacu menuju pantai Pandaringan di pesisir selatan. Lelaki tua itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, Kameswara telah berada di tepian padang ilalang tempat persembunyian para perampok yang menamakan dirinya Serigala Karautan. Ada asap di sebelah sana. Itu menunjukkan ada seseorang yang sedang membuat perapian. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi sebaiknya kuda aku tinggalkan. Dengan menerobos lebatnya daun alang-alang, Kameswara berjalan mendekati sumber asap yang nampak di kejauhan. Namun belum terlalu jauh anak muda itu pergi, tiba-tiba terdengar ringkik kudanya. Seseorang sudah berada di atas punggung kudaku. Bermaksud mendekati sumber asap perapian. Tiba-tiba dia terperanjat karena seseorang telah berada di punggung kudanya. Orang itu masih muda sekali dan tidak lebih tua dari dirinya sendiri. Namun menilik bahwa dia bisa hadir tanpa diketahui. Itu menunjukkan betapa tingginya kemampuan olah kanuragannya. Kisanak, siapakah engkau? Aku akan meminjam kudamu. Aku bermaksud pergi ke tempat orang-orang yang sedang membuat perapian itu. Apakah kau anggota dari gerombolan Serigala Padang Karautan? Bukan. Aku justru bermaksud menumpas mereka. Kisanak, perkenalkan, namaku Kameswara. Siapakah namamu? Kameswara. Sebuah nama yang bagus. Dan aku hanya memiliki nama yang buruk. Namaku Ken Arok. Ken Arok? Jadi Kisanak yang bernama Ken Arok? Iya. Ada apa? Aku pernah mendengar nama itu dari beberapa pedagang di pasar. Kau seorang perampok, tetapi kau membagi-bagikan hasil rampokanmu kepada orang-orang miskin. Engkaukah itu? Mungkin. Lalu mengapa kau akan pergi ke sana? Karena kau bermaksud mendekati mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Aku tahu kau pasti akan membebaskan seorang gadis yang ditawan perampok-perampok itu. Benar bukan? Kau mengetahui itu? Iya.
Kisanak yang bernama Ken Arok. Apakah kau tidak sedang menjebak aku? Menjebak? Iya. Kalau aku harus menjebakmu, bukan di sini tempatnya, tetapi di sana. Oh, baiklah. Aku percaya. Aku banyak mendengar. Meski Ken Arok seorang perampok, namun Ken Arok paling benci kepada perbuatan menculik dan perkosaan. Aku pinjam kudamu. Aku akan memancing mereka. Dan kau, terserah apa yang akan kau lakukan. Aku akan menolong gadis itu. Itulah pilihan yang tepat. Semoga akan menjadi jodohmu. Ken Arok. Menarik sekali pemuda itu. Wajahnya tampan. Gerakannya liar. Aku harap benar apa yang dikatakannya. Ia bermaksud membantu membebaskan gadis yang disandera para perampok itu. Kameswara segera bergerak dan menyusup di antara ilalang. Dia tidak ingin terlambat, karena itu dia mengeterapkan kemampuan larinya. Sementara itu, kehadiran seekor kuda yang ditunggangi oleh Ken Arok mengejutkan para perampok serigala Karautan. Keluar semua! Ada orang gila ke sini! Ayo cepat keluar semua! Ayo! Perampok-perampok itu berlompatan keluar. Ada sekitar 20 orang jumlahnya, sehingga dalam waktu yang sangat singkat, Ken Arok telah terkepung. Namun sama sekali tidak terbayang rasa takut di wajah pemuda itu sedikitpun. Justru dia terlihat tersenyum-senyum. Siapa pemimpin kalian? Aku ingin bicara kepadanya. Pemimpin kami sedang pergi. Akulah sekarang pemimpin di sini. Aku mondok ini. Aku juga pimpinan di sini. Aku mondok ke sawah. Aku juga tidak mau kalah. Aku juga pemimpin di sini. Namaku Bajang Keling. Siapa kau anak muda? Terlalu banyak pemimpin. Siapa pucuk pimpinan kalian? Aku. Siapa kau anak muda? Dengar. Namaku Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok. Betul Ken Arok. Jadi kau yang bernama Ken Arok. Mau apa kau datang kemari? Dengar. Aku menyenangi tempat ini. Aku akan menjadikan Padang Karautan sebagai sarangku yang baru. Kalian semua harus menyingkir. Gila. Apa yang dia bisa? Ken Arok. Sesama perampok dilarang saling membunuh. Kau kami maafkan. Kami tidak akan membunuhmu. Akan tetapi pergilah. Tinggalkan tempat ini. Kecuali kuda itu kau harus tinggalkan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Terpaksa kami akan memaksa Ken Arok. Bukankah sesama perampok dilarang saling membunuh? Setan kau! Sayang sekali. Aku tetap pada keinginanku dan setiap keinginanku tidak mungkin ditawar lagi. Pergilah kalian. Atau aku akan mencabuti nyawa kalian satu persatu. Barat! Serbu! Ken Arok segera memutar kudanya. Dia menerjang kepungan itu dan menyebabkan kepungan itu menjadi pecah. Para perampok menjadi kalang kabut. Ken Arok memutar kembali kudanya. Tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba saja pemuda aneh itu telah memegang sebuah cambuk.
bagaikan sebuah permainan yang menarik. Tetapi tanpa disadari oleh perampok-perampok itu, justru merekalah yang sebenarnya tengah dipermainkan. Setapak demi setapak, Ken Arok berhasil memancing para perampok bergeser ke arah barat, menjauhi perkemahan mereka. Para perampok itu berusaha dengan segala cara untuk menangkap anak muda aneh itu. Namun walaupun pertarungan telah berjalan beberapa lama, mereka tidak berhasil menangkapnya. Orang yang mengaku pimpinan para perampok yang bernama Mondro Gini dan Mondro Kesowo menyerang Ken Arok dari segala penjuru. Bukan main. Sungguh luar biasa pemuda yang bernama Ken Arok itu. Gerakannya sangat lincah, dan ia mampu menggunakan kuda tunggangannya dengan terengginas. Cambuknya telah melukai beberapa perampok. Aku harus menggunakan kesempatan ini. Tanpa diketahui oleh seorang perampok pun, Kameswara berhasil mendekati perkemahan para perampok itu. Dia segera mendekati kemah yang paling besar, yang diduganya tempat gadis yang akan ditolongnya berada. Kemudian dia memperhatikan isi kemah itu. Tiba-tiba hatinya berdesir dan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika dia melihat siapa gadis yang akan ditolongnya, yang sedang terikat pada sebuah tiang dengan mulut tersumbat. Ken Siwi. Tenang, Ken Siwi. Aku akan menolongmu. Dengan segera Kameswara melepaskan ikatan yang mengikat tangan Ken Siwi, kemudian membuka ikatan pada mulutnya. Mereka memperkosamu? Belum. Syukurlah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Yang bernama Ken Siwi Nareswari itu, yang dikenal sebagai adik Kameswara, segera menyampar pedang yang tergeletak di atas sebuah peti. Kakak beradik itu segera keluar. Sementara di luar kemah yang agak jauh, Ken Arok dengan garangnya melecutkan cambuknya berulang-ulang, menahan serangan para perampok. Aku sudah menawarkan kepada kalian untuk pergi dari padang karautan ini. Akan tetapi kalian tetap bandel dan tidak tahu diri. Jangan salahkan Ken Arok jika aku mencabut nyawa kalian semua. Matilah kalian semuanya, pemerkosa-pemerkosa busuk. Seperti dewa pencabut nyawa, Ken Arok menarikan tarian maut. Setiap kali cambuknya meledak, maka leher yang terjerat bakal robek karenanya. Banyak mayat perampok itu bergelimpangan, berserakan kemana-mana. Anak muda itu terus memainkan cambuknya dan semakin liar. Akhirnya para perampok itu habis terbunuh, tidak satu pun yang tersisa. Kakang Kameswara, siapakah orang itu? Orang itu bernama Ken Arok. Oh, ganas sekali orang yang bernama Ken Arok itu. Para perampok habis terbantai semuanya. Aku hampir tidak percaya ada orang yang mampu melakukan semua ini. Sungguh orang itu tidak berperasaan sama sekali. Oh, lihat. Orang itu sepertinya tertegun. Nampaknya ia tengah merenungi apa yang telah diperbuatnya.
perasaan penuh tanda tanya yang mengendap di benaknya, Kameswara melihat tingkah laku Ken Arok yang berdiri termangu. Ken Arok sendiri merasakan seperti bangun dari tidurnya, seolah baru disadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak dimengertinya. Kameswara semakin heran ketika melihat sikap Ken Arok yang tiba-tiba terduduk dengan tangan terangkat dan kemudian mendekapkan wajahnya. Kenapa dia? Aku pun tidak mengerti, Ken Siwi. Melihat Ken Arok mendekapkan wajahnya, Kameswara bersama adiknya Ken Siwi Nareswari mendekati anak muda yang aneh itu. Kisanak Ken Arok, apa yang Kisanak renungkan? Apa yang telah aku lakukan? Kisanak telah membantai semua perampok itu sampai tidak tersisa. Aku tidak mengerti mengapa aku melakukannya. Aku tidak sadar telah berbuat seperti itu. Mengapa aku bisa berbuat seperti ini? Kisanak Ken Arok telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Perampok-perampok itu yang telah mengganggu Kediri dan sangat sulit ditumpas. Dengan sangat mudahnya Kisanak basmi. Tetapi mengapa aku membunuh mereka semua? Mengapa? Mengapa aku tidak sadar ketika melakukannya? Kameswara menjadi ikut bingung karena dia tidak merasakan apa yang mengendap di dalam hati pemuda itu. Namun Kameswara mendekatinya dan dengan penuh rasa persahabatan menepuk pundaknya. Namun ketika Kameswara menatap sepasang matanya, tiba-tiba saja jantungnya terasa bergetar dan hatinya terasa berdesir. Ada sesuatu yang sangat luar biasa pada sepasang mata pemuda ini. Sesuatu yang sulit digambarkan. Tatapan matanya menyiratkan dengan jelas gejolak perasaannya. Bukan main. Sebenarnya lah, Kameswara melihat suatu keadaan yang tidak sewajarnya. Ada sesuatu yang bagaikan bersinar di mata pemuda itu. Kameswara tidak tahan bertatapan dengannya dan segera melengos ke arah lain. Kakang Kameswara, ada yang mendekati kita. Tiga ekor kuda berderap datang dari arah barat. Kameswara menjadi tegang seketika ketika mengetahui siapa yang datang. Apalagi ketika orang itu melihat banyak mayat berserakan. Orang itu nampak marah